Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil pembahasan dari kelompok kami pada mata kuliah Manajemen Internasional yang diampu oleh Ibu Safitri Asrul STNM. Adapun anggota kelompok kami adalah saya sendiri Mira Oktaviani dan rekan-rekan saya Ipan Dalit Sapermana, Ricky Andreans, Muhammad Faiz Javier, Sarah, dan Jerry Rizky. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai strategi pemasaran global dari salah satu produk Indonesia yang telah mendunia, yaitu Kopiko. Pernah nggak sih kalian ngantuk, tapi nggak punya waktu buat ngopi? Tenang, sekarang ada solusi praktis yang bisa kalian bawa kemana saja. Yap, Kopiko, permen kopi kebanggaan Indonesia yang sudah mendunia. Dari minimarket lokal sampai ke luar negeri, bahkan jadi favorit di berbagai negara. Tapi, gimana sih caranya produk sederhana seperti permen bisa go internasional? Nah, dalam video ini kami akan membahas bagaimana Kopiko sebagai produk Indonesia go internasional melalui strategi segmenting, targeting, positioning, serta diferensiasi yang kuat. Yuk kita bahas mulai dari profil perusahaan hingga strategi pemasaran global. Ayo. Kopiko. Kopiko adalah produk dari PT Mayora Indah Tbk, perusahaan makanan dan minuman asal Indonesia yang berdiri sejak tahun 1977 yang didirikan oleh Jogi Hendra Atmaja dan pada saat ini dipimpin oleh CEO Andre Atmaja. Produk Kopiko pertama kali diluncurkan pada tahun 1982 dan kini dipasarkan di lebih dari 80 negara di seluruh dunia, menjadikannya salah satu produk Indonesia yang sukses go internasional. Kopiko merupakan permen kopi yang dibuat dari ekstrak biji kopi asli sehingga memberikan sensasi seperti minum kopi di dalam bentuk permen. Selain Kopiko, PT Mayora juga memiliki berbagai brand terkenal seperti Energen, Roma, dan Torabika. Visi perusahaan adalah menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas tinggi dan dapat dipercaya di pasar global dunia dan memberikan nilai tambah bagi seluruh stakeholder dengan misi menyediakan produk berkualitas serta memenuhi kebutuhan bagi konsumen di seluruh dunia. Baik, kemudian saya Ricky Andreans akan menjelaskan segmentasi dari perusahaan Kopiko ini. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu segmentasi. Jadi, segmentasi pasar global adalah proses identifikasi segmen-segmen spesifik baik dalam bentuk kelompok-kelompok negara ataupun dalam bentuk individu konsumen dari para pelanggan yang potensial dengan atribut-atribut homogen yang kemungkinan dapat memperlihatkan respon-respon serupa terhadap bauran pemasaran dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam strategi pemasaran globalnya, Kopiko menggunakan segmentasi pasar yang sangat luas dengan mempertimbangkan 4 aspek utama, yaitu yang pertama adalah segmentasi geografis. Nah, Kopiko menargetkan pasar global khususnya di Asia, Eropa, dan Amerika yang memiliki tingkat konsumsi kopi yang tinggi. Wilayah ini dipilih karena masyarakatnya sudah terbiasa dengan kopi dan memiliki gaya hidup yang aktif, sehingga membutuhkan solusi energi yang lebih praktis. Kemudian yang kedua yaitu segmentasi demografis. Kopiko menyasar konsumen yang berusia sekitar 15 hingga 45 tahun atau bahkan hingga 50 tahun, yaitu remaja hingga dewasa yang aktif. Produk ini ditujukan untuk laki-laki maupun perempuan karena kebutuhan energi dirasakan oleh semua orang. Nah, dari segi ekonomi atau pendapatan per kapita, Kopiko menargetkan kelas menengah karena harganya terjangkau. Selain itu, produk ini termasuk pembelian ringan yang sering dibeli secara spontan, sehingga mudah dijangkau oleh banyak kalangan. Kemudian yang ketiga adalah segmentasi psikografis. Kopiko menargetkan orang dengan gaya hidup yang aktif, sibuk, dan modern, seperti pelajar, pekerja, dan traveler. Konsumen ini menyukai kepraktisan dan efisiensi, sehingga mereka memilih produk yang bisa membantu mereka tetap fokus tanpa ribet. Kemudian yang keempat yaitu segmentasi perilaku. Dari sisi perilaku, Kopiko ditujukan untuk konsumen yang membutuhkan energi cepat, terutama saat lelah atau mengantuk. Nah, produk ini menjadi produk alternatif kopi yang lebih praktis karena bisa dikonsumsi kapan saja tanpa perlu diseduh. Jadi, secara keseluruhan, Kopiko menargetkan konsumen global yang aktif, membutuhkan energi cepat, dan menyukai kepraktisan. Dengan harga yang terjangkau dan kemudahan konsumsi, Kopiko mampu menjangkau berbagai kalangan dan tetap relevan di pasar internasional. Baik, selanjutnya yaitu targeting. Berdasarkan segmentasi tersebut,
Kopiko menggunakan strategi mass targeting, yaitu menyasar pasar yang luas dengan satu jenis produk yang bisa digunakan oleh banyak orang. Namun secara lebih spesifik, target utama Kopiko terbagi menjadi tiga, yaitu ada pekerja kantoran, mahasiswa dan pelajar, dan yang terakhir yaitu individu dengan mobilitas tinggi. Mereka adalah kelompok yang membutuhkan solusi praktis untuk mengatasi tanpa harus membuat kopi. Strategi ini membuat Kopiko mudah diterima di berbagai negara karena relevan dengan kebutuhan global. Kopiko mempromosikan dirinya sebagai pengganti kopi praktis dan bisa dimengerti kapan saja. Positioning ini diperkuat dengan tagline gantinya kopi. Strategi ini sangat kuat karena Kopiko tidak hanya menjual permen, tetapi menawarkan solusi atas masalah konsumen, yaitu keterbatasan waktu untuk minum kopi. Kehadiran Kopiko dalam berbagai media global seperti dalam Korea dengan memperkuat citra internasional. Kopiko menekankan penggunaan ekstra kopi asli sebagai nilai utama sehingga memberikan rasa yang autentik dibandingkan produk sejenis. Secara teoritis, Kopiko termasuk dalam professional positioning karena berfokus pada manfaatnya yang dirasakan konsumen. Dengan positioning yang jelas, Kopiko berhasil membangun citra kuat sebagai kopi di pasar global. Baik, di sini saya akan menjelaskan diferensiasi dan tagline Kopiko. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi adalah cara suatu produk, jasa, atau bisnis membedakan diri dari pesaing agar lebih terlihat unik dan menarik di mata pelanggan. Sedangkan tagline adalah kalimat singkat yang menarik dan mudah diingat yang menggambarkan identitas atau keunggulan suatu produk. Kopiko memiliki diferensiasi yang kuat dibanding produk sejenis. Yang pertama, dari sisi produk, Kopiko menggunakan ekstra kopi asli sehingga memberikan sensasi seperti minum kopi. Kedua, dari sisi fungsional, Kopiko sangat praktis karena tidak perlu diseduh dan bisa dikonsumsi kapan saja. Ketiga, dari sisi branding global, Kopiko berhasil menjadi produk lokal mampu menembus pasar internasional yang dikenal luas. Keempat, diferensiasi pada brand, di mana Kopiko dikenal sebagai pelopor dalam kategori kopi candy di pasar global. Kelima, diferensiasi pada distribusi, yaitu ketersediaan produk yang luas di berbagai negara sehingga mudah diakses oleh konsumen. Selanjutnya, dari sisi komunikasi pemasaran, Kopiko menggunakan tagline The Real Coffee Candy untuk pasar global dan gantinya ngopi untuk pasar Indonesia. Tagline ini sederhana namun sangat efektif karena langsung menggambarkan fungsi utama produk dan mudah diingat oleh konsumen. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Kopiko di pasar global didukung oleh strategi STP yang tepat serta diferensiasi yang kuat, dan juga keberhasilan Kopiko menunjukkan pentingnya inovasi berkelanjutan, pemahaman terhadap pasar global, serta kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan konsumen di berbagai negara. Hal ini menjadi bukti bahwa strategi yang tepat dan eksekusi yang konsisten dapat membawa produk lokal menuju kesuksesan internasional. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada